Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Harus baik dong ya. Oh iya, aku mau ngingetin, berhubung sekarang udah new normal, teman-teman bukan berarti bisa keluar seenaknya aja tanpa perlindungan apapun. Teman-teman harus tetap pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer, dan yang paling penting adalah teman-teman harus jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Pokoknya ya, teman-teman harus jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Oke, kita balik lagi. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang move on. Yang belum move on, yang masih kejebak di masa lalu. Sini raputan. Kita bahas bareng-bareng. Oh iya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nanti aku kasih tahu tips move on. Sebelum lanjut, teman-teman harus pencet like dulu dan tulis sesuatu di kolom komentar. Terserah deh komen apapun, yang penting komentar. Oke, langsung aja ke yang pertama. Jadi sebenarnya move on itu apa sih? Nah, kalau menurut segi bahasa, move on itu berasal dari kata bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya berpindah. Nah, berpindah ini punya banyak makna dong ya. Bisa bermakna pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, pindah dari lingkungan, pindah dari hati lama ke hati yang baru, atau bisa juga melupakan kenangan buruk dari masa lalunya. Nah, di Indonesia sendiri, khususnya di kalangan remaja nih, mengartikan move on itu sebagai pindah dari hati yang lama ke hati yang baru. Bahkan kayaknya nggak cuma di kalangan remaja aja deh, anak-anak SD sampai orang-orang dewasa awal itu mungkin kalau misalnya dengar kata move on langsung berpikiran hal-hal yang berhubungan dengan kekasih, mantan pacar, pokoknya hal-hal yang berhubungan sama lawan jenis. Padahal kan ya move on itu nggak selalu tentang cinta, ya kan? Oke, jadi kita lurusin aja ya. Move on yang kita bahas kali ini adalah move on secara keseluruhan, yang gak cuma tentang cinta aja. Seringkali orang-orang menandai berhasil move on itu dengan sudah melupakan masa lalu. Loh, padahal kan move on itu gak cuma melulu tentang melupakan, tapi tentang memaafkan dan menerima. Gimana caranya kita bersikap biasa aja ketika masa lalu itu diungkit, gak ngerasain emosi negatif sedikit pun, kayak ada rasa marah, dengki, kecewa, itu gak ada lagi. Ya dengan gitu kita harus menerima dan memaafkan masa lalu. Lagian masa lalu itu ada bukan untuk dilupakan, tapi untuk diambil pelajarannya, dan juga bukan untuk dijadikan beban. Lagian ya, yang namanya kenangan, seberapapun kita lupa dengan itu, dia gak bakalan pernah benar-benar pergi. Dia tetap ada di ingatan kita. Sesuai janji aku di awal tadi, aku bakalan ngasih tips move on. Tenang aja, aku gak lupa kok. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Menerima kenyataan atau ikhlas. Seperti yang aku bilang tadi, move on itu menerima dan memaafkan. Udahlah, yang namanya masa lalu diikhlasin aja, gak usah dipikirin atau dijadikan sebagai beban, ya kan? Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ikhlas itu let it go, kayak lagunya Frozen. Ada hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan 2 hal yang dicintainya, yaitu kedua matanya menjadi buta, lalu dia bersabar, niscaya aku akan menggantikannya dengan surga untuknya. Nah kan, anggap aja masa lalu yang buruk itu suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia hanya bisa menerima dan bersabar, dan yakin bahwa Allah akan menggantikannya dengan suatu hal yang jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Kita lanjut ke yang kedua, memaafkan masa lalu. Masih sama kayak yang aku bilang tadi, memaafkan dan menerima. Tapi untuk yang ini aku punya cerita loh. Jadi begini ceritanya, disimak ya.
Suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Mereka baru selesai sholat. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Sebentar lagi akan datang seseorang yang dirindukan oleh surga." Dan kemudian datanglah seorang pria. Dia sholat dan kemudian pergi. Udah gitu aja. Terus besoknya pas baru selesai sholat lagi ngumpul-ngumpul, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan datang seseorang yang dirindukan oleh surga. Nah, kemudian datang lagi orang yang sama kayak yang kemarin. Dan hal itu terus berulang sampai 3 kali. Nah, kemudian karena rasa penasarannya nih yang banget, kalau zaman sekarang disebutnya kepo banget gitu ya. Nah, sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr ini kepo banget nih sama si Fulan. Kira-kira amalan apa sih yang dilakuin sama si Fulan sampai-sampai Rasulullah bisa bilang kayak gitu. Akhirnya Abdullah bin Amr mencari tahu nih, apa sih amalan yang dilakukan sama si Fulan. Datanglah Abdullah bin Amr ke rumahnya si Fulan. Diketuk pintunya. Tok tok tok. Gak lama dibukalah pintunya. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa ia ingin menginap di rumah si Fulan selama 3 hari karena sedang ada masalah dengan orang tuanya. Tanpa berpikir panjang, si Fulan pun mengizinkan Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Nah, ketika udah 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati gerak-gerik si Fulan, tapi dia bingung, kok gak menemukan amalan khusus. Ibadah yang dilakukan juga biasa aja, sama kayak dirinya. Abdullah bin Amr bingung dong, kenapa dengan amalan biasa aja tapi Rasulullah bisa mengatakan seperti itu. Akhirnya, setelah 3 hari berlalu, sebelum berpamitan, Abdullah bin Amr mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Ya Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tuaku. Keluargaku baik-baik saja. Aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau salah satu orang yang dirindu oleh surga. Sebenarnya amalan apa yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga ya Fulan?" Kemudian Fulan menjawab, "Aku memang tidak melakukan amalan ataupun ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan sebelum tidur selalu memaafkan kesalahan yang ada di sekitarnya. Mendengar jawaban dari Fulan, kemudian Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang. Nah, kan gak ada ruginya kita maafin orang yang pernah buat salah sama kita atau bikin kecewa kita, justru malah dapat untung. Nah, jadi yuk coba kita maafin masa lalu. Emang sih gak semudah kayak apa yang aku omongin, tapi gak apa-apa, pelan-pelan aja, dicoba ya. Nah, yang ketiga, menurut jurnal yang aku baca, Selfish dan Shade mengemukakan beberapa emosi yang bisa dialami individu ketika berakhirnya suatu hubungan percintaan, yaitu kesedihan, depresi, perasaan bersalah, amarah, kecemasan, dan juga perasaan malu. Bukan karena percintaan aja kayaknya. Bahkan kalau kita gagal mendapatkan sesuatu yang kita mau nih, atau kecewa dengan orang lain, itu juga bakalan sedih kan? Nah, di dalam bukunya, Gross memberikan beberapa teknik regulasi atau cara mengatasi emosi. Salah satunya dengan cognitive reversal. Cognitive reversal ini adalah mengubah cara pikir seseorang yang tadinya negatif menjadi positif. Masa lalu gak selalu dijadikan inti sebuah kesalahan. Kayak gini, coba aja dulu gue gak kayak gini, pasti sekarang gak kayak gini. Seandainya aja gue gak main sama si A, pasti gue gak bakalan nyesal kayak sekarang. Coba kata-katanya kita rubah jadi lebih positif. Kalau gue gak ketemu A, gue gak bakal paham kalau ternyata terlalu percaya sama orang lain itu gak baik. Lebih positif dan lebih enak didengar kan?
Masa lalu gak cuma menimbulkan kalimat penyesalan aja, tapi juga bisa memberikan pelajaran. Sekarang gimana kitanya? Mau jadikan itu penyesalan terus-menerus atau menjadikan lebih positif dengan mengambil pelajaran dari masa lalu tersebut? Akhirnya selesai juga pembahasan yang gak seberapa ini. Terakhir dari aku nih ya, sebelum menutup video kali ini, buat teman-teman semua yang nonton video ini yang lagi berusaha untuk move on, entah itu dari kegagalan, dari orang yang kita cintai, masa lalu yang bikin kalian sedih deh pokoknya, dan sulit untuk bangkit lagi, satu pesan dari aku, jangan terus berada di zona nyaman. Yuk move on dari masa lalu dan mulai jadi lebih baik. Stop crying and try trying. Thank you for watching and bye.